Perkenalkan, nama saya Nabila Danini, ingin mengerjakan tugas KKPK tentang pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Pemeriksaan fisik pada ibu hamil di trimester pertama yaitu berat badan. Pasalnya, pada kehamilan normal, ibu hamil akan mengalami kenaikan berat badan walaupun usia kehamilan baru menginjak 2 bulan. Sedangkan ibu hamil yang sakit atau mengalami morning sickness yang parah biasanya akan sulit untuk meningkatkan berat badan. Selanjutnya, tinggi badan. Pemeriksaan ini memang tidak ada pengaruh langsung terhadap kondisi kesehatan ibu hamil. Namun, pengukuran tinggi badan ini berguna untuk mengetahui ukuran punggul ibu hamil yang guna menentukan metode persalinan. Selanjutnya ada abdomen. Abdomen yaitu pemeriksaan pada bagian perut antara dada dengan pelvis. Tujuannya pemeriksaan ini adalah untuk melihat pembesaran rahim. Selanjutnya ada pemeriksaan tambahan bila diperlukan. Dokter juga bisa melakukan pemeriksaan pada organ tubuh ibu hamil lainnya seperti jantung, ginjal, atau hati. Selanjutnya, pemeriksaan fisik pada ibu hamil di trimester kedua. Itu ada pemeriksaan tekanan darah. Tujuannya menghindari bahaya hipertensi selama kehamilan, dilakukan di usia kehamilan 14-28 minggu. Selanjutnya ada pemeriksaan berat badan dan lingkar lengan atas. Tujuannya untuk menentukan berat badan ibu yang akan mengalami peningkatan secara signifikan ketika memasuki usia kehamilan 20 minggu. Ini penting untuk menengah ibu menjadi obes dilakukan di usia kehamilan 24-28 minggu. Terus ada pemeriksaan tinggi fundus di bagian atas rahim. Itu menggunakan meteran. Tujuannya untuk mengetahui apakah fungsi fundus sesuai dengan usia kehamilan berdasarkan kalender. Tinggi fundus adalah jarak antara bagian atas rahim ibu hamil hingga tulang kelamin. Terus yang selanjutnya ada pemeriksaan USG. Tujuannya untuk melihat kondisi janin di dalam rahim seperti mengetahui kondisi denyut jantung dan profil biofisiknya. Terus selanjutnya ada pemeriksaan laboratorium darah dan urin. Itu tujuannya untuk mengetahui kadar darah dan gula darah pada ibu hamil yang kekurangan darah atau anemia. Pertumbuhan janinnya dapat terhambat, sementara kadar gula darah yang tidak normal dapat memicu masalah diabetes. Pemeriksaan dilakukan pada kehamilan 24-28 minggu. Selanjutnya pemeriksaan fisik pada ibu hamil di trimester ketiga, yaitu ada pemeriksaan kondisi janin, berat badan janin, posisi janin, gerakan janin, skinning, streptococcus grup B atau detak jantung bayi. Terus ada pemeriksaan ibu. Pemeriksaan ibu meliputi pemeriksaan serviks. Pemeriksaan yang akan dilakukan pada ibu di trimester ketiga ini adalah pemeriksaan serviks atau leher rahim. Jelang persalinan, serviks akan mengalami perubahan karena meningkatnya kadar hormon estrogen. Hal ini menyebabkan jumlah lendir pada serviks meningkat. Dan jika sudah mendekati hari persalinan, serviks juga akan terbuka sekitar 1-2 cm. Yang selanjutnya ada pemeriksaan lebar panggul. Panggul memiliki peran penting dalam proses persalinan sebagai jalan keluarnya bayi. Jika ibu memiliki panggul yang sempit, maka metode melahirkan normal tidak mungkin dilakukan karena bayi akan mengalami kesulitan keluar. Pemeriksaan lebar panggul ini akan dilakukan di minggu ke-36 kehamilan. Nah, selanjutnya ada tes darah. Pemeriksaan darah pada ibu hamil bertujuan untuk mengidentifikasikan berbagai macam penyakit seperti kolesterol, diabetes, hepatitis, asam urat, dan rubella. Melalui tes darah, dokter juga bisa mengetahui apakah itu mengalami anemia atau tidak. Selanjutnya ada pemeriksaan Leopold. Cara melakukan palpasi Leopold yang pertama adalah Leopold pertama yang satu. Yang akan dilakukan adalah menaruh kedua tangan di atas perut ibu dan akan mencari atas rahim atau fundus untuk menentukan posisi tertinggi janin. Apakah kepala atau bokong bayi berada di fundus? Maka janin berada di posisi vertikal.
Pada tahap pertama Leopold ini, kebanyakan dokter akan merasakan bokong bayi. Ketika bayi di dalam kandungan tidak berada di posisi ini, kemungkinan besar janin berada di posisi transversal atau melintang. Yang selanjutnya ada Leopold kedua, itu memindahkan kedua tangan pada setiap sisi perut lainnya seperti area pusar. Tujuan pemeriksaan dapat dilakukan agar dokter bisa menentukan area punggung atau tulang belakang bayi. Tidak hanya itu saja, pada tahap ini juga dokter akan mencari tahu bayi di dalam kandungan sedang berada di posisi kanan atau kiri. Ada pemeriksaan Leopold ketiga. Pada tahap pemeriksaan Leopold ketiga ini, dokter akan menggunakan ibu jari dan jari tangan lainnya dan memeriksa bagian bawah perut. Ini dilakukan untuk memastikan bagian tubuh bayi mana yang berada di bawah rahim. Seperti contoh, apabila terasa keras, maka ada kemungkinan itu merupakan area kepala bayi. Selain itu, pada tahap ini juga dokter bisa menilai berat janin serta volume air ketuban. Selanjutnya Leopold keempat. Pada tahap yang terakhir ini, dokter akan berpindah posisi menghadap punggul ibu. Lalu kedua telapak tangan dokter akan ditaruh pada kedua sisi perut bagian bawah. Setelah itu, ujung jari akan menekan area sepanjang jalan lahir. Ini dilakukan untuk memastikan apakah kepala bayi masih di area perut atau sudah sampai jalan lahir. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, pemeriksaan selanjutnya yang akan dilakukan adalah mengukur tekanan darah hingga detak jantung bayi. Tidak hanya itu, dokter juga akan melakukan USG kehamilan lanjutan untuk melihat perkembangan bayi. Mengukur tekanan darah. Yang pertama, menyisihkan dengan baju ibu pada tangan yang tidak aktif, terus memasang manset tensimeter pada lengan atas, terus memakai stetoskop untuk mendengarkan denyut nadi arteri brachialis, terus meraba denyut nadi arteri brachialis dengan ujung jari tengah dan jari telunjuk. Selanjutnya meletakkan piring stetoskop pada arteri brachialis, menggunakan skop balon udara, memompa manset melalui balon udara dengan arteri brachialis tidak terdengar lagi. Selanjutnya mendengarkan bunyi denyut arteri sambil membuka skrup balon udara untuk menurunkan tekanan manset pada lengan, dilakukan secara perlahan. Terus menentukan bunyi jantung sistol dan diastol dengan cara bunyi denyut arteri pertama yang terdengar adalah disebut sistol, kalau bunyi arteri yang terakhir disebut diastol. Selanjutnya menutup kunci air raksa dan membuka manset, terus merapikan manset dan mengunci tensimeter dengan aman. Mengukur denyut jantung itu mempersilahkan ibu duduk di tempat yang telah disediakan, lalu pemeriksaan berada di sebelah kanan ibu. Meraba denyut arteri radialis dengan ujung jari tengah dan jari telunjuk. Ibu tidak diperkenankan menggenggam atau mengepal tangan. Lalu melakukan tekanan secara perlahan, kemudian lakukan perhitungan dengan menggunakan jarum detik selama 1 menit bila denyut nadi tidak teratur. Bila denyut nadi teratur, lakukan perhitungan 15 detik dikali 4 atau 60 detik sama dengan 1 menit. Susu menganalisis hasil pemeriksaan. Kalau misalnya normal itu 70 sampai 90 kali per menit. Kalau takikardinya tuh lebih besar 90 kali per menit, kalau bradikardi 60 kali per menit. Lalu merapikan alat dan selanjutnya mencatat hasil pemeriksaan pada status ibu. Cara mengukur jumlah pernapasan. Yang pertama, meminta ibu untuk meletakkan tangan di atas dadanya. Yang kedua, memegang pergelangan tangan ibu sambil merasakan gerakan dada ketika ibu melakukan inspirasi dan ekspirasi. Selanjutnya, menghitung jumlah pernapasan selama 1 menit. Selanjutnya, mencatat hasil pemeriksaan, lalu merapikan dan membersihkan alat-alat. Selanjutnya, cara mengukur lingkar lengan atas. Yang pertama, tentukan lengan mana yang diukur. Bila tangan kanan adalah tangan yang sering aktif, lingkar lengan atas sebaiknya dilakukan pada lengan kiri. Selanjutnya, tekuk lengan hingga membentuk siku-siku. Selanjutnya, ukur panjang lengan atas mulai dari tulang bahu sampai siku. Selanjutnya, tandai titik tengah dari panjang lengan atas. Selanjutnya, lilitkan pita meteran pada titik tengah yang telah ditentukan.
tapi tidak terlalu ketat atau terlalu longgar. Selanjutnya, baca angka yang tertera pada meteran. Yang terakhir, lihat apakah ukuran lingkar lengan atas masuk dalam kategori normal atau tidak. Yang pertama, bidan menjelaskan secara rinci tahapan pemeriksaan yang akan dilakukan dan meminta persetujuan Anda. Selanjutnya, Anda akan ditempatkan di tempat tidur pemeriksaan dengan posisi setengah bersandar. Selanjutnya, setelah itu, bidan akan memeriksakan bahwa perut Anda sedang dalam keadaan rileks dan tidak sedang kontraksi. Selanjutnya, bidan akan meraba area perut dan sekitarnya untuk menentukan titik pengukuran yang tepat. Selanjutnya, dengan menggunakan meteran yang fleksibel, bidan akan mengukur jarak antara rahim bagian atas hingga ke atas tulang pubis. Selanjutnya, meteran harus diletakkan hingga menyentuh kulit. Selanjutnya, pengukuran hanya dilakukan satu kali untuk menghindari bias. Setelah itu, bidan atau dokter akan mencatat hasil pengukuran di rekam medis. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.